Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Engkau alasan ku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Oh, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Oh, ku hidup bagimu, ku hidup untuk-Mu Tuhan.
Oh, ku hidup bagimu, selamanya bagimu. Biarlah pujian ini menjadi kerinduan setiap kami untuk hidup mengiring Yesus umur hidup kami, bergantung dan mengandalkan Tuhan. Teguhkan oleh kebenaran firman, sebentar kami renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. Ulangan pasal 18 ayat 9 sampai dengan yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengar kepada peramal atau petenung. Tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Amin. Bapak Ibu, sebagai bangsa pilihan, umat pilihan Allah, sekali lagi Allah berpesan bila mereka telah masuk dan menduduki tanah perjanjian, mereka harus hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Yaitu dengan tidak hidup menurut cara hidup bangsa-bangsa yang tanahnya mereka kuasai. Tuhan tidak senang bila umatnya belajar dari hal yang salah, bahkan menjijikkan baginya kebiasaan-kebiasaan bangsa-bangsa di tanah Kanaan. Tuhan tidak ingin bila umatnya mengikuti adat, kebiasaan, dan budaya bangsa di sekitar tanah Kanaan yang menyembah hal-hal yang bukan Tuhan, berhala-berhala, dan juga yang mengorbankan hal-hal yang paling berharga seperti anaknya untuk ilah-ilah, untuk berhala-berhala.
dan belajar hal-hal yang bersifat okultisme, menjadi peramal, petenung, penyihir, penelaah, Tuhan tidak berkenan. Untuk mendapat petunjuk Tuhan, Tuhan akan bangkitkan seorang nabi seperti Musa. Melalui dialah Tuhan akan berbicara kepada umatnya dan menyampaikan firman-Nya. Adapun ciri-ciri daripada orang tersebut, yaitu perkataannya terlaksana. Perkataannya sesuai firman Tuhan dan terlaksana. Inilah berita firman hari ini. Tuhan tidak ingin kita hidup dengan cara hidup duniawi, meniru nilai-nilai hidup duniawi, tetapi Tuhan ingin kita mendengar perkataan firman-Nya melalui hamba-hambanya yang ditunjuk oleh Tuhan. Hamba-hambanya yang diurapi, yang memperkatakan firman dan bimbingannya sesuai dengan petunjuk Allah dan digenapi dalam kehidupan umatnya. Zaman sekarang sudah tidak ada nabi lagi, tetapi pelayanan kenabian disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan melalui pemberitaan firman di hari Minggu, bimbingan konseling yang mengarahkan kita hidup sesuai dengan ketetapan-ketetapan dan nilai-nilai daripada gereja Tuhan, kerajaan Allah, firman Tuhan. Mari kita menghidupi kebenaran firman yang Tuhan sampaikan melalui hamba-hambanya yang diurapi. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Pagi hari ini kembali kami diberkati, dilimpahin anugerah, nafas hidup dan tuntunan daripada firman-Mu. Firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami untuk tidak hidup dengan cara hidup yang duniawi, yang mengikuti orang-orang dunia, mencari pertolongan dari kuasa-kuasa lain di luar Tuhan, atau kami terlibat okultisme. Tuhan, lepaskan dan jauhkan umat-Mu dari hal ini. Sebaliknya firman-Mu mengarahkan kepada kami untuk mendengar suara firman-Mu melalui hamba-Mu yang Engkau urapi, melalui gembala sidang, melalui hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Yang kami tahu yang disampaikan adalah firman yang terlaksana dalam kehidupan kami, untuk membawa kami makin dekat kepada Tuhan, untuk membawa kami bertumbuh dalam nilai-nilai kerajaan Allah, dan dipersiapkan sebagai umat yang kudus, yang siap menanti kedatangan Tuhan, menyambut kedatangan Tuhan dengan buah-buah rohani yang lebat, yang manis, dan kesaksian hidup yang baik. Tuhan, tolong kami, Allah Roh Kudus pimpin kami hidup sesuai dan seturut kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk tuntunan-Mu pagi hari ini. Sepanjang hari ini apa yang diperbuat oleh tangan kami, Tuhan, berkati, rahmati. Pekerjaan Tuhan kami, Tuhan, Kau berkati, rahmati, sehingga menghasilkan yang terbaik. Usaha pekerjaan umat-Mu yang berdagang, yang membuka tokonya, membuka showroomnya, yang bekerja di perusahaan, yang berdagang, membuat kue-kue, Tuhan berkati daripada umat-Mu sehingga tidak ada yang berkekurangan. Yang bekerja sebagai driver, kami juga diberkati, dan orang yang kami layani juga diberkati. Nama Tuhan dimuliakan. Bersama kami mengerjakan pekerjaan kami, Tuhan memberkati, sehingga kami setia menerima berkat yang daripada-Mu. Yang belum punya pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan, supaya umat-Mu dapat berkarya, dan umat-Mu mempunyai sarana untuk setia menerima berkat-Mu, dan setia menabur di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami naikkan, menyertai sepanjang hari ini perjalanan kami bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, demikian doa pagi kita. Salam sehat. Dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Bersemangat sepanjang hari ini berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati.